Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi hardware dan software. Pembahasannya ini ada dua model ya. Yang pertama kita akan membahas model dasarnya dulu. Lalu yang kesempatan kedua nanti di video selanjutnya akan kita bahas bagaimana untuk mengupgrade model dasar ini ya supaya bisa mendukung komunikasi jarak jauh ya itu. Karena ini masih dasar, pada dasarnya integrasi ini yaitu apa? Menyediakan jalur komunikasi. Jadi istilahnya kita itu membangun jalan supaya hardware dan softwarenya ini bisa terhubung. Nah, kalau kita bicara perangkat, lah perangkatnya itu ada banyak sekali, ada Arduino, ada ISP, ada Raspberry Pi, ya kan? Nah, namun di sini untuk jalur komunikasi dasar yang akan saya bahas yaitu dari Arduino. Hal ini dikarenakan pertimbangan saya mungkin teman-teman di mata kuliah sebelumnya, sebelum mata kuliah sistem tertanam ini yaitu membahas tentang Arduino. Di Arduino ini jalur komunikasinya ada 3. Yang pertama itu I2C, Integrated Circuit. Lalu yang kedua ada Serial Parallel Interface, SPI. Dan terakhir ada komunikasi serial FETE. Nah, nanti akan kita bahas masing-masing itu seperti apa. Untuk yang pertama akan kita bahas tentang I2C terlebih dahulu. Nah, secara karakteristik I2C ini dia komunikasinya serial. Bahkan ketiga-tiganya tadi itu komunikasinya serial semua. Namun yang membedakan I2C ini half duplex. Jadi teman-teman kalau ingin mengirim data dan menerima data itu harus gantian. Tidak bisa dalam waktu bersamaan bisa mengirim dan menerima sekaligus. Meski gantian, satu periode ini itu mengirim, satu periode selanjutnya baru menerima. Tidak bisa dalam satu periode itu mengirim dan menerima. Ya, itu tidak bisa. Nah, di sini jalur komunikasi yang dipakai itu ada 2. Dalam artian yang mudahnya 2 pin. SDA ini sebagai jalur komunikasi dan SCL ini sebagai clock-nya. Nah, di sini clock ini dimaksud yaitu dialah yang mengatur waktu periode mengirim atau menerimanya. Nah, ketiga jalur komunikasi punya clock masing-masing ya. Cuma pinnya yang berbeda atau konfigurasinya yang berbeda. Nah, kebetulan yang kita bahas pertama ini yaitu I2C. Nah, I2C lebih mudahnya apa? Ini ya, kalau teman-teman buka Arduino, diagram bloknya, SDA sama SCL itu terletak di pin A4 sama A5. Jadi cara menghubungkannya cukup pin SDA dengan pin SDA, pin SCL dengan pin SCL. Dan jangan lupa ground-nya dihubungkan. Nah, di sini gambaran yang dipakai yaitu menghubungkan 2 Arduino. Nah, untuk I2C ini bisa juga dihubungkan dengan sensor maupun LCD. Prinsip kerjanya sama, yaitu SDA dihubungkan dengan SDA, SCL dengan SCL, ground dengan ground, ya. Nah, ini pin A4, A5 sama ground dihubungkan ke sini. Itu untuk I2C yang pertama, ya. Lalu yang kedua ada SPI, Serial Parallel Interface. Perbedaannya yaitu untuk komunikasi serialnya sudah full duplex. Full duplex ini dalam artian satu periode yang sama bisa mengirimkan dan menerima sekaligus, ya. Nah, kemudian perbedaan lagi kalau tadi I2C hanya 2 pin, SPI ini ada 4 pin. Yang pertama MOSI. MOSI itu master out slave in. Ini digunakan untuk pengiriman data master, jalur pengiriman data master.
Nah, kemudian yang kedua MISO. Nah, MISO ini bukan mie bakso ya. Nah, MISO ini master in slave out, digunakan untuk pengiriman data slave ya. Nah, ini kemudian ada SCLK ini sebagai clocknya. Kemudian ada SS atau CS ini sebagai konfigurasi master atau slave-nya. Ya, yang mudahnya apa? Kok ada master, ada slave. Kalau kita bicara mudahnya di jaringan komputer, master itu servernya, slave itu kliennya. Ya, jadi bisa kita setting perangkat ini jadi master, server, atau sebagai slave, klien. Gambarannya seperti ini. Ya, nah, jadi karena ini serial paralel, apa memungkinkan lebih dari komunikasi dua device. Ya, nah ini sebagai contoh di sini gambarnya ada 4 device, yang satu jadi master, yang 3 jadi klien. Ya, itu sebagai contohnya. Nah, ini jalur komunikasinya gimana? Clock-nya dihubungkan semua. Nah, kemudian SSCS-nya, nah ini dihubungkan semua. Kemudian untuk master, nah ini ke slave, nah, ke klien, outputnya klien nah, dimasukkan ke master yang satunya, outputnya klien dimasukkan ke master yang satunya, yang ketiga. Ya, nah, ini jalurnya. Nah, ini kalau kita bicara 4 device. Kalau 10 device gimana? Konsepnya sama, ya. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, ini ya, tadi ada SCLK, MISO, MOSI, SS. Di Arduino, pin SS itu ada di sini pin 10. Namun untuk settingan dia sebagai master atau sebagai slave, nah itu di sini dibuat jumper ya. Kalau MISO-nya di jumper berarti dia sebagai slave. Tapi kalau masternya di jumper dia sebagai MOSI-nya di jumper berarti dia menjadi master ya. Itu kalau SPI. Lalu yang ketiga, komunikasi serial RxTX. Nah, kalau kita bicara RxTX ya TX itu transceiver, Rx itu receiver ya. Itu sudah familiar dengan kita. Nah, ini juga full duplex dalam waktu bersamaan. Dan waktu bersamaan apa? Bisa mengirim dan menerima data sekaligus. Nah, bedanya apa? Di sini untuk setting clock itu tidak di pinnya, tidak ada pinnya. Setting clock ini dilakukan di konfigurasi baud rate-nya. Jadi baud rate-nya itu dituliskan di codingnya. Ya, nah ini perbedaannya. Jadi sekali lagi pin clock itu tidak ada. Beda kalau dengan I2C tadi, SPI tadi, itu pin clock-nya ada. Namun kalau serial komunikasi TXNX ini konfigurasi clock-nya itu ada di baud rate-nya. Baud rate ini dituliskan di source code coding-nya nantinya ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, jadi karena pin clock-nya nggak ada ya cuma RX dapat TX ya disilang jadinya. Nah, ini ada dua device ini device pertama RX dapat device kedua TX. Begitu pula yang device pertama TX dapat device kedua FX. Ground-nya dengan ground-nya. Nah, ini kalau di Arduino itu ada di sebelah sini ya. Ada tulisannya TX1, FX0, pin 0 sama pin 1. Itu. Nah, kemudian bahwa komunikasi serial ini sudah sering kita praktekkan ketika kita mengcompiler dan membuild code program kita ke Arduino. Jadi kalau teman-teman nulis coding itu ketika dicompiler dan dibuild ke Arduino, itu sudah bentuk implementasi komunikasi serial TXNX ini. Ya. Nah, ini sudah bentuk implementasinya. Nah, itu tadi 3, ada I2C, SPI, sama Serial Communication TXNX. Ya. Nah, rangkumannya apa? Jadi ketiga jalur komunikasi tadi itu masih berbasis kabel. Nah, sehingga adanya berbasis kabel ini jarak komunikasinya masih terbatas. Ya. Belum bisa mendukung jarak komunikasi atau integrasi hardware dengan software jarak jauh, itu belum bisa mendukung ya.
Kemudian kalau kita bicara integrasi hardware dengan software, itu yang mendukung ya yang ketiga tadi, komunikasi serial TX RX. Ya, yang mendukung ketiga tadi. Nah, harapan saya apa? Teman-teman, kalau mau membuat komunikasi hardware dengan software, perhatikan dulu device-nya. Dia punya nggak jalur komunikasi? Nah, jalur komunikasinya yang ada apa? I2C, SPI, atau komunikasi serial TX-RX. Kalau teman-teman ingin menghubungkan ke software, berarti yang mesti dimiliki yaitu adanya TX-RX-nya. Ada nggak pin di device itu? Nah, kalau tidak ada, belum mendukung. Karena I2C sama SPI itu digunakan untuk komunikasi device. Device-nya itu dalam artian sama-sama Arduino, dengan sensor, dengan LCD, seperti itu ya. Kalau ingin menghubungkan dengan PC, atau dalam artian software tadi, itu yang mendukung masih komunikasi serial TX-RX. Ada juga sebenarnya SPI, cuma di SPI ini butuh device baru lagi ya untuk mengkonversinya. Seperti itu. Jadi harapan saya ini bisa menjadi perhatian teman-teman jika ingin menghubungkan hardware dengan software-nya. Dari saya cukup sekian, terima kasih, selalu jaga kesehatan.